Assalamualaikum. Hai teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi perkuliahan perpajakan yang berjudul PPH Transaksi Penjualan, Saham Pendiri dan Bukan Saham Pendiri. Namun sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yap, perkenalkan, nama saya Yulia Anggraini, NPM 1711033, biasa dipanggil Yulia. Saya merupakan mahasiswi kelas A61 Program Studi Manajemen Universitas Batu Raja. Perkenalkan juga, nama saya Nia Putri Wahansa, NVM 1711004, biasa dipanggil Nia. Saya merupakan mahasiswi kelas A61 Program Studi Manajemen Universitas Batu Raja. Sebelumnya, kita harus tahu, apa sih saham pendiri? Saham pendiri adalah saham yang dimiliki oleh pendiri yang diperoleh dengan harga kurang dari harga saham pada saat penawaran umum perdana. Yang termasuk dalam pengertian saham pendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, saham yang diperoleh pendiri dari kapitalisasi agio yang dikeluarkan setelah penawaran umum perdana. Yang kedua, saham yang berasal dari pemecahan saham sendiri. Sebaliknya, yang tidak termasuk saham pendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, saham yang diperoleh pendiri dari pembagian dividen dalam bentuk saham. Yang kedua, saham yang diperoleh pendiri setelah penawaran umum perdana yang berasal dari pelaksanaan hak pemesanan efek terlebih dahulu, waran, obligasi, konversi, dan efek konversi lainnya. Yang ketiga, saham yang diperoleh pendiri perusahaan reksadana. Adapun payung hukum pengenaan pajak atas transaksi saham dan sekuritas lainnya tertuang dalam Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 atau yang disebut dengan Undang-Undang PPH. Lebih lanjut, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 tentang penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek. Adapun pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282 garis miring KMK titik 04 garis miring 1997 dan selanjutnya disebut KMK 282 garis miring 1997. Kemudian, wajib pajak dan objek pajak. Objek pengenaan pajak ini adalah transaksi penjualan saham di Bursa Efek Indonesia. Subjek pajak ini adalah orang-orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek. Tarif dan dasar pengenaan PPH atas transaksi saham dan sekuritas lainnya adalah dalam Pasal 2 dan 3 KMK 282 garis miring 1997 disebutkan
besarnya tarif pajak penghasilan atas penjualan saham adalah 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Sementara, untuk pemilik saham pendiri akan dikenakan tambahan pajak penghasilan dan bersifat final sebesar 0,5% dari nilai saham. Dapat dilihat pada tabel berikut ini. PPh pasal 4 ayat 2 atas transaksi penjualan saham di Bursa Efek. 0,1% dikali nilai transaksi penjualan saham. 0,5% nilai saham perusahaan pada saat penutupan bursa di akhir tahun 1996. 0,5% dikali nilai saham pada saat penawaran umum perdana. Dalam hal saham, perusahaan diperdagangkan di Bursa Efek setelah 1 Januari 1997. Contoh kasus. Tuan Galan menjual 1.000 lembar saham dengan harga 3.000 per lembar. Berapa pajak yang harus dikenakan atas transaksi penjualan saham Tuan Galan? Jawab, PPh pasal 4 ayat 2 atas penjualan saham adalah 0,1% dikali 3.000 dikali 1.000 sama dengan 3.000. Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pengenaan pajak penghasilan dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggaraan Bursa Efek melalui perantara perdagangan efek pada saat peluasan transaksi penjualan saham. Penyelenggaraan Bursa Efek wajib menyetor pajak penghasilan kepada bank persepsi atau kantor pos dan giro selambat-lambatnya tanggal 20 setiap bulan atas transaksi penjualan saham yang dilakukan dalam bulan sebelumnya. Penyelenggaraan Bursa Efek wajib menyampaikan laporan tentang pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat selambat-lambatnya tanggal 25 pada bulan yang sama dengan bulan penyetoran. Adapun penyetoran tambahan PPh atas saham pendiri dilakukan oleh emiten atas nama pemilik saham pendiri. 1. Selambat-lambatnya 6 bulan setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 apabila saham perusahaan telah diperdagangkan di Bursa Efek sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 ditetapkan. 2. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa apabila saham perusahaan baru diperdagangkan di Bursa Efek pada saat atau ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 ditetapkan. Emiten wajib menyampaikan laporan tentang penyetoran tambahan pajak penghasilan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak, tempat terdaftar sebagai wajib pajak, selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan penyetoran. Yul, kenapa sih kita harus bayar pajak? Oke, aku akan jelasin alasan kenapa kita harus bayar pajak. Alasan yang pertama, membayar pajak merupakan sebuah kewajiban. Pembayaran pajak merupakan sebuah kewajiban yang harus kita lakukan sebagai warga negara Indonesia. Jika kita tidak membayar pajak, maka kita dapat memperoleh hukuman, mulai dari denda hingga kurungan penjara. Oleh karena itu, mari bayar pajak. Yang kedua, memperlancar proses bisnis dan meningkatkan kredibilitas usaha sosial kita. Kepemilikan NPWP merupakan persyaratan dari banyak transaksi bisnis yang dilakukan oleh usaha sosial kita. Sebagai contoh, NPWP diperlukan sebagai salah satu syarat
untuk membuka rekening atas nama usaha sosial kita di bank. Selain itu, saat usaha sosial kita memperoleh pandangan dari pihak lain, NPWP merupakan salah satu yang diminta sebagai bukti bahwa usaha sosial kita memiliki kredibilitas. Yang ketiga, berkontribusi bagi negara. Pembayaran pajak yang kita lakukan akan digunakan untuk pembiayaan banyak fasilitas umum, seperti jalan, kendaraan umum, dan sekolah. Selain itu, pajak juga digunakan untuk penyediaan fasilitas bagi rakyat miskin, sehingga kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin semakin berkurang. Dengan membayar pajak, kita telah ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas negara. Oke teman-teman, sekian pemaparan dari kami. Thanks for watching. Bye-bye.